Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat informan, kembali lagi bersama saya Edi Aprianto di channel Ladang Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info seputaran perpanjangan SIM alias surat izin mengemudi. Khususnya di tengah wabah COVID-19 ini, bagaimana cara kita mengurusnya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, di sini aja. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan pada hari ini, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Nah, jangan lupa komentarnya jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa tinggalkan like-nya. Nah, oke. Bicara seputaran SIM atau surat izin mengemudi, nah, seperti yang kita ketahui semuanya bahwasanya sistem perpanjangan surat izin mengemudi ini bisa dilakukan di Polres, di satuan lalu lintas terdekat, ataupun di mobil SIM keliling. Nah, untuk SIM ini atau surat izin mengemudi, proses perpanjangannya apabila telah habis masa berlakunya walaupun hanya 1 hari, itu kita tidak akan bisa lagi untuk memperpanjangnya. Nah, jadi jika SIM sahabat informan sudah habis masa berlakunya walaupun 1 hari, nah itu sahabat harus membuat SIM baru atau melewati proses pembuatan SIM baru, jadi bukan perpanjangan lagi. Begitu juga biayanya, jadi biayanya bukan biaya perpanjangan lagi, akan tetapi biaya untuk membuat SIM baru. Hal ini ditulis dalam Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 pasal 28 ayat 2 dan ayat 3, bahwasanya SIM yang habis masa berlakunya walaupun hanya 1 hari itu tidak dapat diperpanjang lagi. Nah, karena hal tersebut, jadi sebaiknya sahabat informan sering-seringlah mengecek masa berlaku SIM-nya. Yang jelas masa berlaku SIM ini biasanya itu sesuai dengan tanggal lahir si pemilik SIM-nya. Jadi apabila sahabat tanggal lahirnya itu sekitar 17 April, nah itu masa berlakunya akan habis di 17 April juga. Dan masa berlaku SIM ini atau surat izin mengemudi ini adalah 5 tahun. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk memperpanjang SIM, atau apa saja sih syarat-syarat yang harus kita bawa jika kita ingin mengurus perpanjangan surat izin mengemudi kita? Nah, itu yang pertama adalah kita membawa KTP asli kita. Yang kedua adalah membawa SIM yang asli yang masih berlaku tentunya. Yang ketiga adalah membuat atau membawa surat kesehatan dari dokter. Nah, ini biasa disebut KIR dokter. Dan yang keempat adalah fotokopi KTP dan SIM sahabat sebanyak 2 lembar. Nah, lebih pun boleh untuk jaga-jaga saja. Nah, jadi syaratnya itu aja. Dan setelah membawa persyaratan administrasi tersebut, silakan pergi ke pelayanan untuk perpanjangan SIM dan mengisi formulir untuk perpanjangan SIM. Kebetulan masa berlaku SIM saya akan habis di tanggal 20 April nanti. Dan saya tentunya di tengah wabah ini, saya
dari beberapa minggu kemarin menunggu mobil SIM keliling, dan ternyata mobil SIM keliling tidak muncul juga. Nah, jadi saya bertanya kepada salah satu teman saya yang bertugas di Satuan Lalu Lintas di Polres, dan ketika saya bertanya, teman saya menjawab bahwasanya untuk sementara pelayanan untuk perpanjangan SIM itu ditutup sampai masa tanggap darurat, yaitu tanggal 29 Mei 2020 nanti. Nah, dan setelah saya mengetahui informasi tersebut, saya mengecek di Google, dan ternyata dispensasi untuk masyarakat bagi pemilik SIM yang habis masa berlakunya mulai tanggal 17 Maret kemarin sampai 29 Mei 2020 itu bisa melakukan perpanjangan setelah masa darurat selesai. Nah, jadi tidak usah takut. Jadi setelah masa tanggap darurat selesai, bagi Anda yang masa berlaku SIM-nya habis pada tanggal 17 Maret sampai 29 Mei 2020 ini, silakan perpanjangan SIM Anda setelah masa tanggap darurat selesai. Nah, jadi Anda tidak perlu takut untuk mengurus SIM baru lagi, karena pihak Satuan Lalu Lintas telah memberikan dispensasi akibat dari COVID-19 ini. Nah, dan untuk masyarakat yang terkena atau memiliki status ODP dari COVID-19 ini ataupun pasien COVID-19 ini, itu juga diberikan dispensasi, yaitu dispensasinya sahabat informan dapat melakukan perpanjangan SIM setelah sahabat sembuh dan selesai masa karantinanya, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Nah, jadi tidak usah takut, kita semua diberikan dispensasi untuk perpanjangan SIM ini di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, jadi itulah sedikit info mengenai perpanjangan SIM, bagaimana syarat yang harus disiapkan, dan apa yang harus kita lakukan apabila kita SIM-nya habis masa berlakunya di tengah wabah COVID ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.